berhadapan dengan aparat-aparat yang ada di sana. Nah, makanya hari ini kami masyarakat 6 Desa Kelompok 4 ini sampai ke sini. Seandainya mereka merespon kita, tidak mungkin kita sampai di sini kan seperti itu. Nah, jadi mungkin lebih baiknya saya pakai ini, karena saya kupas sampai dengan berbicara penghasilan perusahaan ini. Jadi supaya kita paham semua seperti apa perusahaan PT BHP itu. Jadi kalau saya berbicara tanpa ini kayaknya kurang bersemangat ini. Jadi saya minta waktu, tolonglah saya pakai. Pagi Pak, kami dari perusahaan tertulis permohonan untuk penundaan jadwal pertemuan untuk hari ini. Kurang ajar perusahaan tuh, Bu. Kurang ajar tuh. Jadi Tingkat level dewan masa tidak dihargai. Kami kasih anjur perusahaan tuh. Kalau pulang besok. ya, Kami kasih anjur tuh. permohonannya bisa ditunda. Masa selevel Informasinya posisi yang mau menghadiri rapat dalam posisi di luar daerah. Yang kebetulan katanya pada saat kita menyurat ini posisi dia sudah ada di daerah, di luar daerah Nunukan. Sehingga dia menyampaikan surat secara resmi, Pak ya, ini ada. Nanti mungkin sekretariat bisa bantu printkan suratnya. Dia menyurat ke sekretariat, kemudian didisposisi ke saya dan Ibu Ketua DPRD. Baik Bu, sebelumnya artinya kita mencari solusi Bu. Kita juga menyampaikan aspirasi dan keluhannya masyarakat dalam hal ini, tetapi dari pihak perusahaan juga tidak ada respon dan tidak mendengar. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kalian juga mendengar aspirasi ini, tapi bagaimana respon dari mereka sebagai pemilik AMDAL, yang pemilik HGU, kebun, yang bermitra dengan masyarakat? Apakah ada respon dari mereka? Itu yang perlu kita. Percuma aja kita rapat seperti begini kalau tidak ada dari pihak perusahaan untuk mendengar. Baik. Jadi fasilitasi. Baik, Jangan Bu. dijawab dulu Paham. Pak. Saya Pak sementara bicara. Jadi posisinya adalah kami ada aturan Pak di DPRD. 3 kali pemanggilan DPRD tidak dihadiri oleh yang diundang, maka panggilan keempat itu sudah pemanggilan paksa. Jadi kami di sini mengikuti prosedur yang ada. 1 kali pemanggilan, apalagi ada permohonan resmi dari perusahaan Pak. Kami tidak bisa langsung serta-merta mencak-mencak mengatakan segala sesuatu yang bernilai negatif kepada perusahaan. Kenapa ini barang tetap saya oke, sekarang saya tawarkan kepada forum. Karena memang situasinya perusahaan sudah resmi mengatakan tidak bisa menghadiri pertemuan pada hari ini. Jika bapak-bapak mengatakan tidak ada gunanya kita melakukan rapat pada hari ini, maka keputusan saya kembalikan kepada forum ini. Kalau mau ditunda, kami bisa melanjutkan. Jika bapak mengatakan tidak ada gunanya, juga kami tidak bisa memaksakan. Maaf Bu, Ibu jangan maksudnya dengan kehadiran surat pemanggilan dari DPRD Kabupaten Nunukan kepada pihak perusahaan yang pemilik HGU tersebut, mereka harus hargai Bu, karena mereka kan bermitra di daerah kita, ya kan? Ibu kan di sini duduk sebagai lembaga. Nah, soalnya tadi kalau memang ada penundaan dari mereka, kami juga tidak keluar. Kenapa harus kami sudah ada di sini baru ada informasi seperti begitu aja Bu? Maaf Bu, kita bukan tidak mau, bukan kita mengatakan tidak ada guna dengan anggota-anggota dewan. Kita hargai ibu mereka sebagai pimpinan sidang. Rapat hari ini sudah memfasilitasi semua kegiatan bisa berjalan. Keinginan kami dari pihak perusahaan itu harus hadir mendengar bagaimana kita bisa klarifikasikan apa keluhan-keluhan masyarakat. Seperti itu Bu, ya. Terima kasih. Kebiasaan perusahaan itu supaya pihak DPR itu paham, ya kan? Nah, itu ilmu mereka pakai itu ilmu selamat, perlu saya sampaikan kepada DPR. Nah, jadi berharap Ibu para DPR tolong lain kali
Karena kita sudah tahu ilmu selamat mereka, tolong dipikirkan. Ini latar belakang saya sampaikan. Pertama, luas wilayah tanah adat masyarakat 6 desa kelompok Patal masuk dalam HGU PT Bulungan Hijau Perkasa adalah seluas lebih kurang 3.760,74 hektar dan belum dilakukan sosialisasi ganti rugi areal. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit PT Bulungan Hijau Perkasa berdiri sejak tahun 2008 dan sudah. Yang ketiga, pembangunan kebun plasma 20% dari luas HGU belum dilakukan. Yang keempat, pelaksanaan CSR belum maksimal. Yang kelima, penerimaan tenaga kerja lokal belum diutamakan. Yang keenam, hutan dan tanah milik masyarakat 6 desa kelompok Patal, tempat mencari nafkah sehari-hari sudah tidak ada lagi. Ini latar belakang kami. Ketujuh, ekonomi masyarakat 6 desa kelompok Patal belum meningkat. Kedelapan, tingginya konflik sosial baik di masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dengan pihak PT Bulungan Hijau Perkasa. Kalau yang terakhir ini saya jelaskan seperti sekarang inilah. Ini contohnya. Terus selanjutnya maksud dan tujuan kami, pertama, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat 6 desa kelompok Patal dengan PT Bulungan Hijau Perkasa. Jadi mereka tujuannya untuk menciptakan hubungan yang harmonis, Bu. Bukan tujuan kita minta mau berkelahi, enggak. Tujuan kita untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, untuk menekan semaksimal mungkin dampak negatif yang akan timbul baik di perusahaan PT Bulungan Hijau Perkasa maupun masyarakat 6 desa kelompok Patal. Jadi tujuan kami untuk menekan semaksimal mungkin dampak yang negatif, termasuk di daerah kami, masyarakat kami. Yang kedua, untuk memberi kebebasan kepada PT Bulungan Hijau Perkasa dalam bekerja sehingga memberikan profit pada perusahaan. Kalau nggak ada masalah, tentu mereka baik kerja, Bu. Pasti mereka beruntung, ya kan itu. Yang keempat, untuk mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat 6 desa kelompok Patal. Tempat kami sangat tinggi penganggurannya. Nah, jadi maksud tujuan kami seperti itu. Yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 6 desa kelompok Patal. Yang keenam, untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat 6 desa kelompok Patal. Selanjutnya, tuntutan masyarakat. Kita masuk di tuntutan sudah ini. Ini Bu, peraturan perusahaan ini kan wajib melakukan pembangunan kebun plasma. Dan ini belum, nanti ada penjelasan. Terus yang kedua, pelaksanaan CSR kami minta ini 200 juta per desa. Kalau hitungan saya kecil sekali ini, 0,0 berapa persen. Prioritas penerimaan tenaga kerja lokal baik di bidang SPKL, mandor, kerani, asisten maupun manajer tanpa tes. Nah, ini nanti boleh, kalau ada yang mau menyanggah silakan, nanti akan saya jawab nanti. 4. Wilayah tanah adat masyarakat 6 desa kelompok Patal yang sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT Bulungan Hijau Perkasa wajib diusahakan, dimanfaatkan, diperuntukkan sehingga produktif sesuai peruntukan dan jangan diterlentarkan. Nah, jadi kami berharap ketika wilayah kami ini sudah dibuka, tolong kerjakan baik-baik. Ya kan, kami mendorong, Bu, bukan kami melarang mereka, kami dorong mereka dengan poin keempat ini. Kerjakan baik-baik, kan seperti itu. Terus dasar tuntutan bahwa setiap perusahaan yang mendapatkan izin HGU wajib hukumnya membangun kebun plasma sebesar 20% dari luas HGU beserta sertifikat. Plasma seluas 2.483 hektar, 2.480,04 hektar. Kalau kita presentasikan 204,8% dari luas HGU. Nah, ini yang menarik sekali, Bu. Menarik sekali. Nanti saya jelaskan ini. Lanjut, bahwa setiap perusahaan wajib hukumnya melaksanakan program CSR sesuai respons sosial atau CSR berdasarkan peraturan penanam modal dan perseroan terbatas. Ini sudah jelas peraturan bahwa setiap perusahaan wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal. 5. Luas wilayah tanah adat masyarakat 6 desa kelompok Patal masuk dalam HGU PT BHP adalah seluas 3.760, belum dilakukan sosialisasi dan terbiaya. Ini dasar-dasar kami menusuk. Terus peta beling. Kenapa saya tampilkan ini peta beling? Inilah HGU PT BHP. Ini wilayah kami. Ada 6 abdeling mereka di sana. Itu abdelingnya itu di sini jadi dijelaskan
Updeling 3 itu luasnya 580,69 hektar. Updeling 4 itu 578,27 hektar. Updeling 5 660,08 hektar. Updeling 6 670,69 hektar. Updeling 7 613,59 hektar. Updeling 8 653,15 hektar. Total dari 6 updeling 3.760,74 hektar. Ini 100% masuk wilayah kami. Ini wilayah kami nih Bu, 100% wilayah kami yang masuk AGU PT BHP. Jadi itu tadi buktinya, ini petanya saya bawa untuk membuktikan ini. Petanya saya bawa. Jadi bukan 16. Di sini dijelaskan, saya buka karena di sana tidak terlalu terang. Saya jelaskan di sini bahwa sabar ya. Ini mata orang ini agak susah juga ini. Santai aja ya. Jadi di sini di PT Bulungan Hijau Perkasa membuat laporan. Di sini mereka punya IUP itu nomor 41 tahun 2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 5.000 hektar. HGU nomor 16 HGU garing BPN tahun 1999 tanggal 3 Februari 1990 luasan 6.061. Nah sekarang ini luas kebun inti 5.052,59 hektar. Ketika dipresentasikan sekitar 83,37% dari luas HGU. Luas kebun plasma 2.483,04 hektar jika dipresentasikan 204,84%. Dari kewajiban 20%. Kalau 20% dari kewajiban ini totalnya 1.212,20 hektar. Nah, di sini yang menarik. Di sini nanti ada penjelasan selanjutnya di situ. Di sini ada laporan mereka di sini. Terus, nah di sini saya jelaskan, di sini sudah dijelaskan tentang pendapatan mereka, Bu. Dijelaskan sudah tentang hasil hasil itu ini untuk tahun 2019 15.616,510 kg. Kalau saya bantah ini Bu, laporan fiktif. Nanti kita lihat perhitungannya. Tolong dicatat evaluasi laporan ini sebaik mungkin, ya. Karena laporan ini kami katakan ini kurang betul, ini tidak betul ini. Nah, terus kalau kebun inti mereka